Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andi Novendi, mahasiswa Pancasakti Bekasi. Di sini saya ingin menjelaskan terkait mata kuliah manajemen logistik dengan dosen Ibu Wina Sari Kusuma Ningtyas, SIP, SEMM. Materi yang ingin saya sampaikan mengenai pengelolaan persediaan dalam rantai pasok. Kita masuk dalam pendahuluan. Persediaan diperlukan karena adanya ketidakcocokan jumlah atau waktu antara pasokan dengan permintaan. Ketidakcocokan ini sudah biasa terjadi di industri manufaktur, jasa grosir, distributor, dan toko-toko eceran, di mana persediaan digunakan untuk antisipasi masa yang akan datang. Pentingnya persediaan dalam rantai pasok adalah mampu meningkatkan jumlah permintaan yang bisa dipenuhi melalui produk yang tersedia dan pada saat pelanggan memerlukan, mengurangi ongkos dengan mengelola skala ekonomis yang mungkin diperlukan selama produksi dan distribusi. Peran persediaan. Peran lain adalah rantai pasok harus mampu mengendalikan ongkos seminimal mungkin. Padahal dengan menyediakan persediaan yang tinggi jelas akan berdampak pada ongkos yang tinggi juga. Untuk itu, diperlukan pemikiran dan tindakan yang bijak, yaitu melalui proses trade-off sehingga mencapai kondisi optimum di mana pelayanan kepada pelanggan terpenuhi, tetapi dengan pengeluaran ongkos persediaan yang minim. Contoh, sebuah rantai pasok pakaian jadi dengan persediaan tinggi akan memiliki tingkat responsivitas tinggi selama konsumen memerlukan pakaian tersebut. Sebaliknya, jika rantai pasok jadi tersebut memiliki tingkat persediaan rendah, akan berdampak rantai pasok tersebut tidak responsif. Konsep dasar persediaan. Persediaan merupakan ongkos yang tidak dapat dihindari, karena kita tidak bisa memastikan apa yang akan terjadi pada perusahaan pada masa yang akan datang. Untuk itu diperlukanlah keterampilan manajerial dalam mengatur persediaan. Persediaan yang dirancang dan diatur dengan baik maka akan berdampak pada cash flow dan tingkat pengembalian yang stabil bagi perusahaan. Adapun fungsinya sebagai berikut: memungkinkan perusahaan untuk mencapai skala ekonomis, menyimbangkan supply demand, spesialisasi dalam produk, melindungi dari ketidakpastian demand dan order cycle, menyangga krisis antar saluran distribusi. Jenis persediaan. Menurut Douglas M. Lambert pada tahun 1998 bahwa kategori persediaan meliputi cycle stock, in-transit inventory, safety stock atau buffer stock, speculative stock, seasonal stock, dan dead stock. Cycle stock ini mengacu pada tingkat inventaris yang biasanya dipertahankan oleh bisnis untuk memenuhi permintaan selama waktu yang diperlukan untuk mengisi kembali stok tersebut. Ini pada dasarnya adalah bagian dari inventaris yang diperkirakan akan habis di antara pesanan. Pengelolaan cycle stock secara efektif sangat penting bagi bisnis untuk memastikan mereka memiliki persediaan yang cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan tanpa terlalu banyak menimbun barang, yang akan meningkatkan modal dan meningkatkan biaya penyimpanan. Menghitung stok siklus melibatkan analisa pola permintaan histori, waktu tunggu, dan tingkat layanan yang diinginkan untuk menentukan tingkat inventaris optimal yang harus dipertahankan. Kemudian kita masuk ke dalam materi in-transit inventory. Persediaan dalam perjalanan mengacu pada barang atau produk yang sedang dalam proses diangkut dari suatu lokasi ke lokasi lainnya. Biasanya dari pemasok ke pembeli atau antar fasilitas berbeda dari rantai pasok.
Pengelolaan persediaan dalam perjalanan penting untuk manajemen rantai pasok karena merupakan penghubung penting dalam aliran barang dari produksi ke konsumen. Persediaan dalam transit dapat mencakup barang yang dikirim dengan berbagai model transportasi seperti truk, kapal laut, kereta api, atau pesawat terbang. Safety stock atau buffer stock, dikenal sebagai stok menyangga, adalah persediaan cadangan yang disimpan perusahaan untuk memitigasi resiko kehabisan stok dikarenakan fluktuasi permintaan atau gangguan rantai pasok yang tidak terduga. Menghitung tingkat persediaan pengamanan yang tepat melibatkan analisa faktor-faktor seperti variabilitas permintaan, variabilitas waktu tunggu, tingkat layanan yang diinginkan, dan biaya kehabisan stok. Penyimpanan terlalu banyak stok pengaman dapat meningkatkan modal dan meningkatkan biaya penyimpanan. Sementara stok pengaman yang terlalu sedikit dapat menyebabkan kehabisan stok dan potensi kehilangan penjualan. Kita lanjutkan ke spekulatif stok. Perusahaan biasanya membeli bahan baku atau produk spekulatif dengan harapan nilainya akan meningkat secara signifikan di masa depan, sehingga mereka dapat memperoleh keuntungan. Mereka mungkin beroperasi di industri yang sedang berkembang dengan pengembangan teknologi inovasi atau menjalankan usaha yang beresiko. Seasonal stock atau stok musiman mengacu pada inventaris yang mengalami fluktuasi permintaan yang dapat diprediksi berdasarkan tren musiman, hari libur, atau periode waktu tertentu sepanjang tahun. Contohnya perlengkapan sekolah, di mana barang-barang yang dibutuhkan selama orang atau masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sekolah seperti tas, buku, pulpen, pensil akan melonjak pada musim-musim tertentu. Dead stock. Dead stock juga dikenal sebagai stok usang atau inventaris mati, mengacu pada produk atau barang yang tidak lagi diminati atau sudah usang. Kemungkinan besar tidak dapat dijual di masa mendatang. Pengelolaan dead stock sangat penting bagi bisnis untuk mengurangi kerugian dan membebaskan sumber daya untuk menggunakan produk yang lebih produktif. Membuang stok mati secara benar dan cara yang bertanggung jawab terhadap lingkungan, terutama untuk produk-produk yang berbahaya yang mengandung racun. Sasaran pengelolaan persediaan. Persediaan adalah aset yang harus direncanakan dan dikendalikan dengan ketat agar tidak terjadi kekurangan atau berlebihan. Sasaran manajemen persediaan adalah: yang pertama, mengurangi inventaris dalam persediaan, memaksimalkan pelayanan kepada pelanggan, menjamin operasional yang efektif, mendorong inventory turnover yang tinggi, menjaga konsistensi mutu, melihara hubungan baik dengan pemasok. Pengendalian persediaan. Upaya untuk mengendalikan persediaan, pihak manajemen logistik suatu perusahaan selalu dihadapkan kepada beberapa biaya yang tidak dapat dihindari. Semua biaya memiliki karakteristik khusus sehingga harus dipahami oleh pihak perusahaan. Adapun biayanya sebagai berikut. Biaya simpan adalah biaya yang dikeluarkan akibat memiliki persediaan seperti biaya gedung, upah karyawan, listrik, dan modal yang tersimpan, dan besarnya biasanya diukur dari persentase terhadap nilai barang yang disimpan. Kemudian biaya pesan atau order atau setup cost. Biaya ini dikeluarkan sehubungan dengan proses pengadaan pesanan seperti biaya transport, biaya administrasi, biaya telepon, fax, dan biaya lain-lainnya yang berhubungan dengan proses pemesanan. Tapi jika pengadaan diproduksi pabrik sendiri, maka biaya produksi dianalogikan sebagai biaya pesan dan sering disebut dengan setup cost. Yang ketiga adalah ongkos kekurangan persediaan atau short stake cost. Ongkos yang terpaksa perusahaan keluarkan sebagai akibat kekurangan stok.
kekurangan stok bahan baku berdampak terhadap pentingnya aktivitas produksi. Padahal biaya tenaga kerja, mesin, dan alat-alat pendukung lainnya sudah siap beroperasi. Karena tidak adanya bahan baku, maka aktivitas produksi terhenti, namun perusahaan tetap mengeluarkan ongkos. Apabila terjadi pada barang, jadi maka tidak melayaninya kebutuhan para pelanggan. Akhirnya mereka melakukan back order atau bahkan kehilangan kesempatan untuk menjual atau memperoleh laba. Kita masuk ke dalam materi kontrol dan audit. Kontrol dan audit diperlukan untuk mencocokkan persediaan dengan pencatatan barang. Ada dua tipe audit yang biasa dilakukan perusahaan. Yang pertama periodik, biasanya dilakukan setiap dalam 1 tahun sekali atau sebulan sekali. Ciri-ciri pelaksanaan sistem periodik. Selang waktu pelaksanaan kontrol adalah sama. Proses operasi atau produksi dihentikan selama proses kontrol. Karena dilaksanakan pada waktu yang lama, maka muncul kesalahan atau perbedaan antara jumlah pencatatan inventory di sistem dengan kontrol di lapangan. Kemudian banyaknya karyawan yang dilibatkan karena jumlah dan jenis inventory yang harus diaudit, sehingga karyawan yang kurang ahli tidak dapat menyelesaikan masalah yang muncul. Kemudian sulit melakukan perbaikan akibat perbedaan pencatatan karena kontrol dilakukan dalam selang waktu yang lama sehingga kesalahan sudah terakumulasi. Semua inventory dihitung. Perlu diperhatikan inventory yang mudah rusak dan kadaluarsa. Jika dikontrol dalam jangka waktu bulanan, tentu akan meningkatkan resiko rusak dan kadaluarsa. Lanjutkan menggunakan metode cycle counting. Biasanya dilakukan terus-menerus sepanjang tahun dengan selang waktu lebih pendek, misalnya mingguan. Beberapa inventory bahkan dikontrol secara harian. Ciri-ciri pelaksanaan sistem cycle counting sebagai berikut. Dilakukan tanpa selang waktu yang sama, tetapi frekuensinya lebih sering, misalnya 3 hari dalam seminggu, di mana 3 hari itu bisa dilaksanakan pada hari apapun. Proses operasi atau produksi dapat terus dijalankan, sementara ada tim khusus yang melakukan audit. Tingkat kesalahan relatif lebih kecil, dikarenakan kontrol dilakukan lebih sering, dan begitu terdapat temuan atau kesalahan dapat langsung dicari solusinya. Karyawan yang melaksanakan adalah tim ahli yang sudah berpengalaman mencari solusi. Semakin sering inventory dikontrol menunjukkan semakin penting inventory tersebut bagi kelangsungan operasi perusahaan. Tingkat keakuratan dengan metode kontrol dapat mencapai lebih dari 90%. Beberapa kondisi tambahan tentang kapan sebaiknya cycle counting ini dilaksanakan: ketika pemesanan inventory diterima, ketika inventory habis, ketika sejumlah transaksi pembelian inventory sudah dilaksanakan. Perusahaan harus mempertimbangkan kapan penerapan periodik atau cycle counting dengan mempertimbangkan penyimbangan sumber daya yang dimiliki dan kepentingan atau nilai inventory bagi perusahaan. Berikut adalah hal-hal yang menghambat inventory dalam pelaksanaan audit adalah belum adanya ukuran kinerja yang jelas, status pemasaran yang tidak akurat yang disebabkan oleh disiplin karyawan yang kurang dalam memonitoring jumlah inventory setiap periode, jumlah koordinasi antara bagian internal dan eksternal di dalam perusahaan, kemudian status inventory yang dipesan, pengambilan barang bukan dari pihak yang berwenang, lokasi penyimpanan yang tidak aman. Yang ketiga, sistem informasi yang tidak handal. Kemudian biaya ketersediaan tidak ditafsir dengan benar. Perusahaan dapat menentukan memulai memperbaiki kinerja inventornya dengan melaksanakan beberapa penilaian sebagai berikut. Menetapkan jenis bahan yang perlu mendapatkan perhatian dan audit khusus dari perusahaan. Jumlah inventory minimal dan maksimal yang harus dimiliki untuk mendukung proses operasi. Dan meminimalkan biaya inventory, lalu menetapkan jumlah dan waktu pemesanan inventory. Menerapkan toleransi keakuratan data pada sistem dengan data di lapangan selama proses audit. Contoh, misalnya inventory klasifikasi A harus 0%, B maksimal 2%,
jenis C maksimal 5%. Menerapkan sistem reward atau punishment, memberikan motivasi dan semangat kerja bagi staf yang mencapai kinerja yang baik. Menentukan kapasitas gudang yang mampu menampung inventory dan sistem pemindahan barang yang lebih efektif di gudang. Kita masuk dalam kasus dan solusi. Pada perusahaan manufaktur jasa, terkait dengan persediaan stoknya akan bervariasi berdasarkan jenis, sifat, fungsi, dan jumlah maupun harga. Karena variasi persediaan yang tinggi dipandang dari volume dan harga, maka diperlukan metode penyederhanaan agar pihak manajemen bisa mengatur jumlah persediaan yang lebih bervolume kecil tetapi memiliki nilai tinggi. Metode yang digunakan adalah metode Pareto yang dikembangkan oleh Wilfredo Pareto, merupakan seorang ilmuwan dari Italia pada abad 19. Dengan metode atau sistem 80% sampai 20%. Nah, ini berarti manajemen cukup menangani persediaan 20% dari volume persediaan, tapi persediaan yang ditangani tersebut memiliki nilai 80% dari total nilai persediaan yang dikelola. Artinya penanganan persediaan memerlukan prioritas. Pemilik minimarket merasa bersalah dalam pengendalian stok barang yang akan dijual karena unit jika prioritas pengendalian dibuatkan untuk semua jenis barang. Oleh karena itu, pemilik minimarket merasa perlu memilah barang mana yang harus dikendalikan secara ketat, sedang, longgar agar pengendalian terhadap stok barang tersebut bisa efisien. Terkait dengan langkah-langkah analisa ABC dari Pareto, ada yang menilai sebagai persentase nilai uang, kemudian ada yang menilai persentase dari item. Terima kasih sebelumnya. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf jika dalam penyampaian ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.